Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kesal truk tambang tetap melintas, ratusan warga blokade Jalan Cilegon Timur, Bojonegara. Pemuda tewas terjatuh dari truk yang sedang melintasi Jalan Raya Cikande, Rangkas Bitung. Gula aren Lebak tembus pasar luar negeri. Seorang pemuda di Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, tewas terjatuh dari truk diesel yang sedang melintas. Kejadian ini terjadi di Jalan Raya Cikande, Rangkas Bitung, tepatnya di Desa Gabus, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang. Warga sekitar tak mengenali korban karena saat itu korban ditemukan tergeletak dengan tidak ditemukan identitas. Namun saat dilihat dari CCTV milik warga, barulah diketahui kalau korban terjatuh saat hendak turun dari samping saat mobil yang ditumpangi masih dalam kondisi berjalan. Ada orang jatuh di depan sini, di depan waduk. Oh, tapi belum tahu identitasnya? Ya, belum tahu, tapi masih diselidiki. Selidiki ya? Iya. Ini pas di depan warung ini ya? Iya. Korban diketahui warga Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, diperkirakan usia 30 tahun. Korban bekerja di salah satu pangkas rambut di Kecamatan Cikande. Itu kecelakaan itu sekitar jam berapa, Pak? Kurang lebih setengah 9 malam. Posisinya orang seperti apa posisinya itu? Sudah tergeletak lah. Geletak. Itu akibat apa geletak? Kurang tahu, awal pertamanya itu kelihatannya udah geletak. Geletak. Ya, tergeletak. Tapi bukan kecelakaan bukan? Apa gimana? Belum tahu ya? Pokoknya nggak tahu lah itu. Dari awalnya itu udah tahu. Tahu ada ya? Lihat udah tergeletak. Nggak bawa motor, nggak ada mobil yang nabrak? Nggak ada. Nggak ada ya? Itu warga belum nggak mengenali, nggak ada? Nggak ada. Belum tahu. Korban langsung dibawa keluarganya untuk dimakamkan. Kasusnya kini dalam penanganan Satlantas Polres Serang. Ariel Maranus dan Rahma Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melalui Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional mendistribusikan bantuan sebanyak 200 unit beca listrik kepada pengemudi beca di wilayah Kota Tangerang. Distribusi bantuan beca listrik dilakukan di pelataran gedung MUI Kota Tangerang. Penerima manfaat dari bantuan beca listrik ini dikhususkan kepada penarik beca yang telah berusia di atas 65 tahun. Diharapkan dengan bantuan ini bisa meningkatkan jam kerja namun hemat tenaga. Dari total bantuan sebanyak 200 unit, baru tersedia 140 unit, sisanya 60 unit akan segera menyusul, dikirim dari tempat produksi milik PT Pindad. Program beca listrik senilai Rp23 juta per unit ini merupakan inisiatif dari Presiden Prabowo Subianto, di mana tahun 2025 ini akan diproduksi 10.000 unit dan akan menjadi 30.000 unit pada tahun 2026 mendatang. Pelaksanaan penyerahan bantuan beca listrik dari Presiden Republik Indonesia, yaitu Pak Prabowo Subianto, kepada para pengemudi beca di wilayah Kota Tangerang sebanyak 140. Dari rencana 200 yang sudah selesai 140, yang sisanya 60 nanti akan menyusul. Nah, program ini adalah program inisiatif dan perhatian dari Pak Prabowo yang tadi sudah saya sampaikan awal pada saat beliau menjadi Menhan, melihat ada seorang pengemudi beca yang usianya sudah lanjut 70 tahun, sudah kurus, kemudian penuh dengan peluh dan kelihatan sudah kulitnya hitam karena terbakar matahari dan sebagainya. Ternyuhlah beliau sehingga berinisiatif kemudian memerintahkan PT lain untuk
berkreasi membuat becak listrik sehingga meringankan para pengemudi becak, dan diharapkan dengan meringankan pengemudi becak tersebut mereka pengemudi becak mendapatkan penghasilan yang lebih. Para penerima manfaat merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan ini karena dapat menghemat tenaga dan mampu menambah jam kerjanya untuk mendapatkan penghasilan lebih baik. Saat ini sudah mengayuh becak sudah berapa lama, Pak? Dari tahun 72. Lantas bagaimana Pak mendapatkan becak listrik dari Pak Presiden secara gratis ini? Bagaimana respon Bapak? Sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto ya. Untuk meningkatkan penghasilan bagaimana Pak dengan becak listrik ini, mungkin ada perbedaan nantinya? Oh, soalnya belum nyoba. Belum nyoba. Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional dari PT Pindad membentuk tim untuk melakukan pendampingan kepada pengemudi beca berupa pembelajaran pemeliharaan dan perawatan becak listrik. Kepada penerima manfaat masih diperbolehkan menggunakan unit becak manual, namun untuk becak listrik tidak boleh dijual kepada pihak lain. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Pemerintah Kabupaten Lebak segera relokasi 823 pedagang kaki lima yang berada di sepanjang Jalan Sunan Kalijaga dan Tirtayasa yang akan direlokasi ke Pasar Semi Rangkas Bitung. Kegiatan ini dilakukan guna penataan wilayah perkotaan di Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Tahapan relokasi PKL tersebut sebelumnya telah dilakukan Pemkab Lebak, mulai dari rapat bersama para pedagang hingga sosialisasi bagi para pedagang yang dilakukan oleh Pokja Pamtib Penataan Kota Rangkas Bitung yang dilakukan selama 1 pekan. Sosialisasi penataan ini telah dilakukan sejak tanggal 10 November hingga tanggal 16 November. Jika pedagang masih bersikukuh berjualan di tanggal 17, maka akan dilakukan penertiban lapak pedagang. Kami melaksanakan pengamanan dan penertiban mulai tanggal 10 dan sampai dengan 16 kami melakukan tahapan sosialisasi serta pembinaan kepada para pedagang agar mereka mulai tanggal 17 sudah menempati di Pasar Semi. Hari ini adalah malam terakhir mereka boleh berjualan di Jalan Sunan Kalijaga. Setelah besok malam mereka ditemukan masih apabila berjualan di Jalan Sunan Kalijaga, maka akan dilakukan penindakan berupa pengamanan barang atau peralatan berjualan mereka. Relokasi ini tidak berlaku untuk pedagang kuliner, dan kegiatan ini pun akan dilanjutkan dengan patroli gabungan yang dilakukan Satpol PP Lebak, TNI, Polri, Disperindak untuk memastikan tidak ada PKL yang kembali berjualan. Ariel Maranus, Desa Jiwa Pratama, melaporkan dari Lebak.